Good day Hunters, welcome back to Magang Update Podcast. Gimana nih kabarnya Hunters? Semoga sehat selalu ya. Oke, sebelum dimulai, aku punya pantun nih Hunters. Jalan-jalan sama Mayang, tak kenal maka tak sayang. Karena itu, kenalin, aku Anita, tim konten kreatif and digital marketing Magang Update. Di podcast kali ini, aku akan membahas dan menjawab rasa penasaran Hunters nih mengenai how to get a job in e-commerce industry. Hunters juga pastinya sudah tahu kan kalau e-commerce industri ini sangat diminati pekerja di Indonesia loh. Karena itu pastikan persaingannya juga sangat ketat kan. Sekarang aku mau kasih kalian bocoran langsung dari recruiter di industri e-commerce ini nih. Dari tadi kan juga kalian pasti udah penasaran kan sama siapa sih kakak yang bareng aku ini sekarang. Karena itu kenalin ya. Halo Kak Aga, gimana kabarnya Kak? Halo, hai Anita, aku alhamdulillah sehat, baru pulang kerja juga tadi jam 6:30 nyampe rumah. Ya alhamdulillah sih, kalau keadaan sekarang kan sehat nomor 1 ya. Iya Kak, bener banget. Nah sekarang Hunters sudah kenal kan nih sama Kak Aga. So jadi Kak Aga ini ada recruiter di Lazada loh Hunters. Oke, Kak Aga boleh dong diceritakan sedikit tentang kesibukan Kak Aga saat ini Kak? Oke, pertama-tama aku biar lebih enak, teman-teman bisa manggil aku Aga juga. Dan aku saat ini talent acquisition intern di Lazada. Jadi kurang lebih udah sekitar 6 bulan. Jadi kan ada beberapa banyak posisi di perusahaan. Seperti yang tadi aku bilang, ada manager, ada supervisor di hub, itu baru hub. Belum lagi senior supervisor atau senior manager di sortation, beda lagi gitu. Jadi per departemen terus beda posisi-posisi. Itu tantangannya dulu kalau kita nggak pas nyari orangnya, itu akan masalahnya di situ. Jadi kadang kalau kita udah keburu interview orang tapi orangnya ternyata nggak cocok, jadi interview itu sebenarnya kurang efektif dong. Jadi kita berusaha di screening CV-nya itu kita ketat gitu. Jadi kalau di Lazada screening CV-nya itu ketat. Jadi setelah kita pastikan kalau misalnya dia benar relate gitu dengan posisi yang sekarang, baru bisa kita interview. Mungkin emang susah, tapi kalau misalnya kita nganggepnya itu gampang aja gitu. Kalau aku sih karena basic aku juga psikologi dan salah satu dream job aku pingin jadi orang HR gitu. Jadi aku berusaha nggak nganggep itu susah. Jadi itu sebagai pekerjaan yang biasa dilakukan oleh orang HR karena recruiter itu emang kayak gitu. Jadi aku akan lebih gampang sih gitu. Oh berarti enjoy ya Kak dalam melakukan setiap pekerjaannya. Betul, temukan passion kalian. Oh iya. Oke Kak Aga, karena tadi kan Kak Aga juga bahas tentang peminatnya juga banyak kan Kak. Karena penawaran di industri ini kan sangat banyak tuh Kak. Jadi kan juga persaingannya juga ketat. Nah kita juga pengen tahu dong Kak, hal-hal apa aja sih yang sebenarnya itu dicari oleh para recruiter itu dari para kandidat itu sendiri Kak? Jadi sebenarnya recruiter itu lebih ke isinya gitu. Jadi kalau misalnya modelnya ATS rapi dan gampang dibaca, tapi kalau isinya gak cocok ya buat apa gitu kan. Nah jadi kalau misalnya dari isi CV-nya itu udah cocok gitu, udah relate sama posisi yang kita cari, itu yang paling pertama sebenarnya recruiter itu. Oke, kalau dari experience aku, kandidat yang membuat aku terpukau itu adalah semangatnya sih gitu. Oke, kalau misalnya dia kandidat yang bagus banget, yaitu kandidat yang cocok banget, terus salah satu Lazada tuh menginginkan yang bahasa Inggrisnya bisa dibilang bisa lah untuk bukan fluent ya, bukan yang jago banget gitu, yang penting bisa jadi present or reporting dia bisa dalam bahasa Inggris. Nah bahasa Inggrisnya bisa dan tapi semuanya oke gitu, cuman dia nggak ada semangatnya.
dalam arti dia nggak ada approaching kita untuk tahu next step dari rekrutmen ini apa gitu, sehingga berjalannya proses rekrutmen itu tuh nggak secepat yang bisa kalau misalnya kandidat itu approach kita juga gitu. Recruiter kan banyak nih posisi yang dia cari gitu, kalaupun dia akan approach kita, Mbak Aga gitu, setelah ini prosesnya apa ya gitu, oh iya nih kita akan jelasin gitu, dan dia kira-kira udah ada jadwal sama interview belum ya, itu akan lebih cepat gitu. Oke Kak Aga, berarti tadi ada dua hal nih ya Kak yang bisa buat bikin memukau ya Kak, ada semangat dan juga jangan ghosting gitu Kak, yang kedua itu. Betul. Sekarang mungkin aku mau tanya nih Kak kebalikannya, sepengalaman Kak Aga, ada nggak sih Kak cerita kandidat yang menurut Kak Aga itu bikin ilfeel gitu Kak, kalau bisa dibilang nih, kalau nggak ngerasa nggak cocok gitu Kak, selain yang tadi udah disebutkan gitu, Kak. Sejauh pengalaman aku yang bikin aku jadi ilfeel itu belum ada sih, kecuali yang merasa aku nggak enak yang tadi itu sih, kandidat yang aku nggak bisa hubungin gitu, karena sebenarnya kandidat recruiter itu tuh banyak nyari orang untuk beberapa posisi dan beberapa departemen. Yang perlu dihindari sih sebenarnya untuk tidak berekspektasi tinggi gitu. Kenapa? Karena industri e-commerce itu yang environment-nya tuh fast pace gitu. Jadi alur perubahan lingkungan di situ tuh itu cepet banget berubahnya gitu. Dan ada di mana di saat kalau misalnya sebuah struktur di perusahaan yang e-commerce industri ini tuh juga berubah kayak cepet banget gitu. Misalnya yang tiba-tiba asosiat gitu bisa langsung senior asosiat, karena misalnya yang di atasnya tuh bisa dibilang move ke company lain gitu, karena ditarik gitu. Jadi kalau di dunia rekrutan ini saat ini kita tuh lagi tarik-tarikan gitu loh. Di e-commerce industry kita juga harus terus berkembang gitu, karena kalau enggak kita bakal ketindes atau nggak bisa tahan di e-commerce industri ini. Mungkin seperti beberapa employee yang aku tahu ya belakangan ini gitu. Jadi jangan berekspektasi tinggi, terus ya kalau bisa kita juga improve lah gitu selama di sini. Oke, berarti cukup menantang juga ya Kak di e-commerce industri ini. Oke, jangan lupa dicatat juga ya Hunters, untuk hal-hal yang memukau recruiter boleh banget nih kalian pelajari juga. Dan jangan lupa juga dihindarin hal-hal yang justru bikin recruiter itu ngerasa kurang cocok atau ilfeel sama kalian. Oke Kak Aga, mempertimbangkan kedua hal tersebut tadi ya Kak, kita juga mau minta dong Kak tips sama triksnya secara langsung dari Kak Aga supaya bisa mendapatkan kerja di industri e-commerce ini Kak. Boleh dari CV ataupun proses interview, psikotes, ataupun bahkan akun LinkedIn-nya sendiri itu Kak. Oke, untuk tips dan trik supaya teman-teman Hunters bisa nyemplung atau mencoba manis pahitnya bekerja di e-commerce itu, mungkin yang paling pertama itu adalah mencoba untuk apply dulu aja sih gitu. Kenapa aku bilang gitu? Karena basically dulu juga aku belum punya pengalaman apa-apa. Setelah itu ya kalian coba aja baca-baca sih tentang industri e-commerce itu sebenarnya lingkungannya seperti apa sih gitu, lingkungan kerja karyawannya itu seperti apa gitu. Karena ada beberapa kandidat yang dari pengalaman aku juga bilang concern pertama mereka untuk apply ke perusahaan itu, mereka itu sama beberapa bulan pertama gitu ya, atau bisa dibilang kayak 3 bulan pertama tuh masa probation gitu, mereka tuh cek ombak gitu. Mereka lihat lingkungan di industri ini tuh kayak gimana, dari para timnya tuh koordinasinya kayak gimana gitu, ke atasnya tuh atasannya tuh kayak gimana gitu. Mungkin kalau ada yang tadi aku bilang berhubungan dengan yang ekspektasinya tinggi,
mereka mungkin akan kaget sama hal itu gitu, dikiranya akan happy ternyata enggak gitu, pekerjaannya banyak ternyata. Nah jadi cek ombak dulu aja, dan kalian misalnya lihat-lihat nih seperti apa sih dunia e-commerce industri itu, isinya ngapain aja nih. Karena aku juga pengalaman awal aku masuk di industri e-commerce ini, aku kaget gitu, aku gak nyari tahu dulu industri e-commerce itu dalamnya kerjanya apa aja gitu, jadinya agak sedikit kehilangan arah gitu. Berarti follow up juga ya Kak di websitenya Lazada itu sendiri. Oke Kak, sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Kenapa sih Kak banyak banget perusahaan yang membuat batas usia itu di usia 25 tahun Kak? Apakah di usia atas 25 tahun itu ada alasan tersendiri atau memang udah standarnya seperti itu ya Kak? Oke, kalau untuk alasan kenapa lewat dari batas 25 itu tidak termasuk, mungkin aku bisa bilang kurang paham ya dengan persyaratan itu gitu. Kalaupun mungkin keuntungannya buat perusahaan yang di dalam range umur tersebut mungkin sudah dipertimbangkan gitu oleh HR ops-nya gitu ya, atau bisa dibilang yang khusus untuk membuat job desk itu kan ada juga tuh departemen yang lain di HR atau di people gitu. Tapi oke, mungkin untuk pesannya tadi sebenarnya semuanya udah ya, seperti tips aja sih. Tapi yang paling penting sebenarnya awal kalian mulainya dulu gitu. Kalau kalian tidak berani untuk apply, udah insecure duluan, kayaknya udah pasti nggak bakal masuk gitu ya. Itu nggak bakal masuk gitu. Jadi sebenarnya apply aja gitu, apapun yang pengalaman kalian punya selama kalian jadi mahasiswa itu bisa kalian percantik lagi yang tadi aku bilang di CV kalian. Misalnya kalian kata-katanya kalian tambah-tambahin gitu dari situ, supaya biar lebih kesannya itu kalian menghandle beberapa posisi gitu. Padahal cuma misalnya aku sebagai sekretaris di organisasi ini gitu, tapi aku cuma bilangnya menulis ini, menulis itu gitu kan. Kalian bisa klik lagi di situ, banyak hal yang sekretaris itu lakukan, jadi ada di posisi kalian yang mau kalian apply itu ternyata relate gitu. Semoga kita juga bisa ngobrol lagi ya Kak di lain kesempatan. Amin. Semoga bisa bertemu lagi di sini di lain kesempatan juga, di program yang lain juga. Amin. So, sebelum aku akhiri podcast kali ini, aku mau remind nih Hunter, jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok Magang Update untuk info mengenai lowongan magang lebih lanjut. Dan jangan lupa juga untuk dengerin podcast episode sebelumnya atau episode lainnya, karena topik yang diangkat nggak kalah seru dan menarik loh Hunter. Aku Anita, pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Have a good day!